Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ishak Mangete, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 2 Antibabo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengajar di kelas 8 mata pelajaran matematika dengan materi pokok koordinat kartesius dengan menerapkan model pembelajaran project based learning dengan menggunakan moda daring. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Miftah pimpin temannya dalam berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Kalau ada? Hadir, Pak. Muslimah? Hadir, Pak. Baik. Elis? Hadir, Pak. Stella ada? Hadir, Pak. Oh, Nelvin tidak hadir ya? Hanya satu orang yang tidak hadir ya? Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari kedudukan suatu objek dalam peta yang digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, apa masih ingat materi minggu lalu itu kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Misalnya posisi kota D terhadap mobil A. Bagaimana cara menentukannya ini? Ke kiri, Pak. Ke kiri, Pak. Berapa satuan? 6 satuan. 6. Lalu kemana lagi? Ke atas. Berapa satuan? 2. 2. Berarti koordinatnya Negatif 6,2. ya negatif 6,2. Nah, dalam mempelajari koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh tentara, sedang menggunakan konsep koordinat kartesius untuk menentukan sebuah titik lokasi dalam peta. Nah, seperti juga nanti anak-anakku ketika sudah menggambar peta, anak-anakku nanti pergi ke tempat itu tidak akan mudah tersesat karena sudah menguasai lokasi itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, menentukan kedudukan suatu objek dalam peta yang digambarkan pada bidang koordinat kartesius dengan benar. Baik. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang kita gunakan model project based learning. Tahapannya ada 6. Yang pertama, penentuan penugasan proyek. Tahap ke-6, evaluasi. Kegiatan penutup, rangkum, dan kuis. Nah, baik anak-anakku sekalian, yang menjadi proyek kita hari ini itu adalah menggambar peta pada bidang koordinat kartesius. Setiap kelompok menyiapkan peta yang sudah dibagikan. Jadi beberapa hari lalu kan saya sudah bagikan peta dengan kertas berpeta. Jadi tolong itu disiapkan. Nah, silakan diamati petanya. Nanti yang akan kita jadikan titik pusat pada peta itu adalah Pertamina. Coba diamati petanya, itu peta daerah mana? Parigi, Pak. Ya, Parigi. Minggu lalu saya sudah bagikan kertas berpeta supaya tidak lama nanti mengerjakan. Jadi saya sudah siapkan memang kertas berpeta. Nanti tinggal menggambar sumbu X dan sumbu Y. Lalu menggambar peta pada sekarang saya akan bagikan ke WA grupnya. Di dalam LKPD nanti itu ada petunjuk-petunjuk untuk langkah-langkah untuk menggambar peta. Dan di LKPD juga nanti ada beberapa pertanyaan yang anak-anakku nanti jawab setelah menggambar peta. Ini LKPD yang saya sudah kirim di WA Group. Silakan juga bisa diamati di sini. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, siapkan print out. Itu kan sudah ya, petanya sudah ada, kertas berpetanya sudah ada. Nah, yang kedua, tentukan objek yang akan menjadi titik asal atau titik pusat. Kemudian pada kertas berpeta nanti anak-anakku menggambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang terakhir, langkah ke-7, gambarlah unsur lain ya, seperti jalan. Baik. Nah, ini kan peta yang saya sudah kirimkan. Nah, di situ lengkap juga dengan skalanya. Ya, kemudian kertas berpetanya ya, sudah saya kirimkan juga, saya sudah bagikan minggu lalu. Sini nanti anak-anakku menggambar sumbu X dan sumbu Y dan juga menggambar peta. Ini adalah salah satu contoh hasil peta yang sudah digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah,
Kelompoknya sekira jelas ya. Kuadran 1 seperti minggu lalu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tidak ada perubahan ya. Baik, sekira jelas ya proyeknya hari ini. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Sekarang silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing lewat chat grup kelompok, WA kelompok. Silakan atur jadwalnya atau waktunya. Di sini waktu untuk mengerjakan proyek adalah 15 menit. Silakan nanti di kelompoknya saling chat, atur waktunya supaya proyeknya bisa selesai dalam 15 menit. Misalnya ini contoh 10 menit untuk menggambar peta, mulai dari sumbu X, sumbu Y, dan petanya itu 10 menit. Kemudian 3 menit menjawab pertanyaan, 2 menitnya digunakan untuk mengoreksi kembali jika ada masih kurang, dan kemudian foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Sekarang, apakah anakku sudah siap untuk memulai mengerjakan proyek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Akan dikerjakan proyeknya mulai dari sekarang. Ya, ketua kelompok bagaimana? Sudah digambar sumbu X, sumbu Y-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompoknya sudah. Sudah, Pak. Rani sudah. Ya, kalau ada yang mau pakai pewarna lebih bagus lagi. Kelompoknya Rani sudah, Michael. Kelompok kuadran 3 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah ya, silakan dilanjutkan ya. Menggambar bulatan-bulatannya untuk menempatkan Pertamina dan semua objek yang ada di peta yang sudah saya tentukan ya. Silakan digambar. Kelompoknya kuadran 1, Michael. Ya. Boleh diperlihatkan ke kamera? Oh iya, ya. Silakan dilanjutkan, Michael. Dilengkapi lagi gambarnya. Di petanya nanti juga itu diberi keterangan nanti di atas utara. Jadi nanti sumbu Y yang menghadap ke atas ini tulis juga nanti di situ utara. Kemudian yang untuk sumbu X ini yang mengarah ke kanan, di situ ditulis timur, ya. Kemudian yang sumbu Y yang menghadap ke bawah, sini ditulis selatan. Kemudian sumbu X yang menghadap ke kiri ditulis barat. Oke, kalau gambarnya nanti sudah selesai, silakan dijawab yang 3 nomor ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya lihat waktunya sudah habis. Sekarang silakan difoto hasil pekerjaannya dan dikirim ke WA pribadi saya. Ya, sudah ada masuk kelompoknya Rani. Yang lain silakan. Baik, petanya dulu kita coba presentasi. Saya izin share screen ya. Ya, saya buka dulu dari kelompok kuadran 2 ya. Ya, ini adalah hasil pekerjaan kelompok 2. Ada yang ingin berkomentar? Menurut kalian ini tamannya yang menempatkan taman yang keliru atau menggambar bibir pantai yang keliru? Pantainya, Pak. Ya, yang keliru di sini adalah menggambar bibir pantai karena tidak mungkin tamannya berada di laut. Jadi bibir pantainya dihapus, diperbaiki. Sekira begitu. Baik. Oh, Michael sudah mengirim. Ya. Kelompoknya Michael, terus kelompoknya Susan. Ya, kita lihat dulu kelompoknya Susan. Ya. Kelompok kuadran 3. Ada yang ingin mengomentari peta yang sudah digambar oleh kelompok kuadran 3? Mungkin letak objeknya ada yang tidak sama, silakan dikomentari. Sama semua, Pak. Sama ya. Ya, kalau penempatan objeknya sekira sudah tepat semua. Dari SMP 2 Parigi sudah benar. Dukcapil sudah benar. Alun-alun ya. Oke. Saya lihat sudah tepat semua penempatan objek-objeknya. Selanjutnya ini kelompoknya Titin ya. Nah, kelompok lain bagaimana tanggapannya? Kita sama-sama mengecek ya. Saya cek juga di gambar yang saya punya. Diperhatikan di SMA 1 Parigi ya. Mungkin di situ keliru menggambar jalannya agak serong sedikit ya. Termasuk bibir pantainya kok beda dengan yang saya punya gambar ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Bibir pantainya sama gambarnya, model gambarnya? Tidak sama, Pak. Ya. Kalau kita perhatikan di gambar yang saya buat dengan kelompok lain, bibir pantainya itu memotong sumbu X antara 7 dan 8 ya. Betul ya kelompok lain? Ya. Ya, kalau di kelompoknya Titin ini antara angka 6 dan 7. Jadi bisa dikoreksi ya. Nanti diperbaiki. Baik, kita lanjut di kelompoknya kuadran 1. Kelompok lain bagaimana?
Ada tanggapan? Ya, sama-sama kita cek ya. Bagaimana kelompok lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, di sini saya lihat semua kelompok secara garis besar atau secara umum sudah berhasil menggambar peta menggunakan konsep kedudukan objek dalam bidang koordinat kartesius. Saya lihat penempatan bulatan hitamnya ini tidak ada yang keliru ya. Kantor bupati, dukcapil, hotel, apotek, penginapan, Pertamina sudah tepat semua. Baik, kita lanjut untuk presentasi kelompoknya Michael ya. Silakan kelompok kuadran 1 dijelaskan kepada teman kelompok lain hasil diskusi dalam menjawab 3 pertanyaan di LKP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan diskusi kami dari kelompok kuadran 1. Pertama, posisi kantor Bupati Parigi Motong terhadap Pertamina adalah 11 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Nomor 2, posisi SMP Negeri 2 Parigi terhadap Pertamina adalah 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Nomor 3, posisi kantor DPRD Parimo terhadap Pengadilan Negeri Parigi adalah 1 satuan ke kanan dan 10 satuan ke bawah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya mau tanyakan dulu ke kelompok yang lain. Ada yang memberi tanggapan atau jawabannya sudah sama semua? Sama semua, Pak. Sama semua, Pak. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka anak-anakku sekalian bisa menguasai lokasi kota Parigi. Tadi misalnya setelah sampai di Pertamina mau ke kantor bupati, oh ternyata di peta yang saya gambar dulu 11 satuan ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu mengarah ke timur atau barat? Barat, Pak. Ke barat ya? Ya, 11 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Berarti dominan ke kiri. Kalau dominan ke kiri berarti sudah betul ya yang disampaikan tadi. Kita ke arah barat. Nah, kalau ke kanan seperti SMP Negeri 2 Parigi ini dia 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Berarti ke kanan itu ke arah mana itu? Timur, Pak. Timur, Pak. Jadi dari Pertamina menuju ke SMP atau menunjuk lokasinya SMP Negeri 2, ketika kita berada di Pertamina maka kita menunjuk ke arah timur. Baik anak-anakku, saya kira itu saja presentasi dari kita. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kuadran 1 yang sudah menjelaskan 3 pertanyaan ini. Ya. Dan tentu terima kasih juga kepada semua kelompok yang sudah berhasil mengerjakan proyeknya hari ini. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Dalam menggambar peta tadi apa yang pertama dilakukan? Menggambar sumbu Y dan sumbu X dan Y. Ya, yang pertama siapkan peta, siapkan kertas berpeta. Yang kedua adalah menentukan objek yang menjadi titik asal. Yang ketiga, kita menggambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau bidang koordinat kartesiusnya sudah siap, apa lagi yang dilakukan? Berilah tanda bulatan. Ya, memberi titik hitam atau bulatan hitam. Saya kira itu kesimpulan dari apa yang kita sudah lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang diperhatikan di WA Group, saya kirim sekarang kuisnya ya, akan dikerja mulai dari sekarang. Kalau ada yang sudah selesai ya, silakan dipoto dan mengirim kuisnya ke WA pribadi saya ya. Jadi ya, ini ada yang sudah mengirim. Sudah ada Michael. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk mengerjakan kuis sudah selesai. Untuk pertemuan minggu depan, kita siap-siap ulangan harian ya. Kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2 tentang koordinat kartesius. Saya ingin tanyakan kepada anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini dan kita akan akhiri dengan berdoa. Sekarang gilirannya Keisha untuk memandu kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita demi Allah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini dan saya akhiri dengan ucapan selamat siang untuk semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak.